Galbay di tahun 2025 tepatnya untuk aplikasi pinjaman online ada kami seperti apa kira-kira? Apakah aman atau tidak ya? Oke, jadi di tahun 2025 ini banyak sekali aplikasi pinjaman online resmi OJK yang sudah bertahun-tahun utangnya ini dibiarkan ya. Orang yang galbay tapi ternyata setelah 2 tahun itu kembali ditagih. Nah, banyak kejadian seperti itu, hal tersebut harus diperhatikan dan juga tentunya ketika kita misalnya menghindari tagihan dari si DC dari aplikasi ada kami misalnya dengan menghapus kontak, kemudian juga menghapus aplikasinya. Apakah hal tersebut bisa menjadi sebuah solusi? Jawabannya tidak. Karena aplikasi yang dihapus itu tetap ya, datanya di sana tetap berjalan dan dendanya terus berjalan karena ada kejadian juga yang sebenarnya orang tersebut itu tidak berniat untuk galbay ataupun telat bayar karena memang HP-nya hilang, terus aplikasinya juga ya sudah mungkin dihapus oleh orang yang menemukan HP tersebut. Tapi ternyata ketika ada niatan baik untuk membayar, kemudian nge-DM ya ke Instagramnya si ada kami dan juga lewat emailnya juga, itu ada cara ya, diberikan cara untuk memulihkan akun di HP yang baru kalau misalnya HP yang satu hilang. Nah, ternyata itu bisa dikembalikan ya. Data-datanya sama dan tagihannya terlihat lagi meskipun HP yang dulu hilang. Nah, di situ ternyata tagihan dan dendanya itu semakin besar, tetap berjalan ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Namun, ketika kalian misalnya mengalami gagal bayar dan ada di lapangan, kemudian mereka ini meminta dibayarnya itu secara offline, tidak online, itu jangan dikasih ya. Karena bisa jadi penipuan juga. Nanti di data aplikasinya kita masih ada tunggakan padahal kita sudah bayar. Nah, maka hal tersebut harus kita hindari, teman-teman ya. Yang pasti di sini kita harus tahu juga bahwa aplikasi pinjaman online yang sudah bertahun-tahun tidak menagih itu sebenarnya tidak diperbolehkan nih oleh OJK untuk melakukan penagihan lagi kecuali ada izin lagi dari OJK untuk melakukan penagihan dengan alasan-alasan tertentu, entah itu dari jumlah bunganya, dendanya terus berjalan, ataupun juga dari nominal utangnya yang terlalu besar. Nah, biasanya setelah bertahun-tahun yang kita anggap itu mereka tidak mengganggu lagi DC-nya, itu mereka menagih. Kadang-kadang ada juga yang diberikan izin lagi oleh OJK untuk melakukan penagihan. Maka dari itulah ketika ada utang yang sudah lama, misalnya bertahun-tahun, terus ada di lapangan, maka kita harus tahu juga nih, tanya juga ya legalitas mereka ketika melakukan penagihan, adakah izin dari OJK ya. Setidaknya kita sudah tahu lebih dulu aturan dari OJK, otomatis ketika mereka melanggar aturan tersebut, maka mereka tidak akan jadi ya untuk melakukan penagihan karena sebelumnya OJK melarang penagihan yang sudah bertahun-tahun kayak gitu ya. Jadi apa gunanya kita didaftarkan ke slip OJK yang jelek kalau misalnya sudah bertahun-tahun kita ditagih lagi, teman-teman, kayak gitu ya. Jadi untuk yang galbay adik kami, kalau misalnya nggak ada ya gak usah dipaksakan. Yang pastinya masih banyak orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi ini. Kalau misalnya ada ya bayar, kalau misalnya tidak ada ya tentu banyak orang juga yang mengalami gagal bayar. Bukan hanya kita saja, bukan Anda saja kayak gitu ya. Karena banyak orang yang ramai galbay.